Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabat, para penggemar sinetron buku harian seorang istri. Dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Cipa Cipi. Episode 9 September 2021. Yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Bang Mimin mendoakan semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah dan selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Mampus, Rizka, Alia, dan Kevin mulai terancam. Dewa menyetujui bergabung di perusahaan Bu Arni akan hal ini. Di episode selanjutnya, Nana meminta Dewa untuk bisa menerima tawaran Bu Arni untuk bergabung dan mengelola perusahaan Bu Arni, sehingga membuat Dewa merasa bingung tentang apa yang ditawarkan Bu Arni kepada Dewa. Apakah dirinya mau menerima tawaran tersebut atau tidak? Karena Dewa merasa jika Bu Arni kasihan kepada dirinya. Namun Nana pun terus membujuk Dewa untuk bergabung di perusahaan Bu Arni. Sehingga Dewa pun berpikir apa yang dikatakan Nana kepadanya. Karena menurut Dewa pun jika itu juga ada benarnya kalau Dewa bergabung di perusahaan Bu Arni. Karena ini kesempatan emas untuk bisa memperbaiki kehidupan Dewa dan Nana. Apalagi Nana yang sebelumnya, Nana juga sudah mengatakan kepada Bu Parah jika Bu Arni menawarkan untuk mengelola salah satu perusahaan Bu Arni kepada Dewa. Namun Dewa pun menolaknya, sehingga Bu Parah merasa kesal dengan keputusan Dewa. Dan darah tinggi Bu Parah pun kumat setelah mendengar cerita dari Nana bahwa Dewa telah menolak tawaran Bu Arni sebelumnya. Dewa pun bingung harus bagaimana karena Dewa takut apabila dirinya benar anak Rama Buana yang sebenarnya. Apabila hal itu terjadi, maka Dewa tidak mau bekerja di perusahaan orang lain. Namun Dewa pun mempertimbangkan semua itu sebab dan akibatnya jika Dewa bekerja di tempat Bu Arni. Namun dalam hal ini Dewa pun akhirnya bakal menerima tawaran Bu Arni dan bakal menghubungi Bu Arni jika Dewa bersedia bekerja di perusahaan Bu Arni. Atas keputusan Dewa membuat Bu Arni sangat senang dan bahagia. Karena Bu Arni sangat yakin jika Dewa bisa bekerja dengan baik di perusahaan Bu Arni. Apalagi saat ini perusahaan Buana sedang ada masalah besar soal keuangan yang sebelumnya telah dicurigai Bu Arni. Karena Bu Arni merasa ada yang tidak beres dengan keuangan yang diberikan kepada Bu Arni dari perusahaan Buana, yaitu dari Priska, sehingga membuat Bu Arni sangat geram. Karena biaya yang diberikan sangatlah tidak masuk akal dan bakal mengaudit perusahaan Buana. Karena ada penyelewengan dana yang berpotensi sehingga
terjadi kerugian yang sangat besar. Di sisi lain, Pasya yang marah kepada Priska atas kecerobohan tentang laporan keuangan yang membengkak. Apalagi dalam hal ini jika Neratu mengetahuinya apabila Bu Arni benar-benar mengaudit dengan perusahaan Buana. Kemudian Pasya pun menyalahkan Priska yang telah percaya dengan hasil keuangan yang diberikan Kevin dan si antagonis Alia kepadanya. Apalagi sebenarnya Priska juga mengetahui jika Kevin dan Alia adalah manusia yang sangat licik untuk bisa menghancurkan perusahaan Buana. Lalu Priska pun menemui Kevin dan Alia dan mengatakan apa yang terjadi saat ini dengan perusahaan Bu Arni. Sehingga Kevin dan Alia bakal menghadapi masalah yang sangat besar. Karena setelah Bu Arni mengaudit laporan dari perusahaan Buana dan bakal menunjukkan jika laporan yang diberikan Kevin dan Alia terbukti telah memanipulasi oleh mereka berdua. Sehingga ini semua Bu Arni pun sangat marah kepada Kevin dan Alia yang sebelumnya telah mempercayai hubungan kerjasama antara perusahaan Bu Arni dengan perusahaan Buana. Apalagi nantinya Dewa bakal mengelola perusahaan Bu Arni dan Dewa bakal mengetahui itu semua. Sehingga Priska, Alia, dan Kevin bakal terancam dengan laporan keuangan yang begitu besar yang telah diberikan dari perusahaan Buana kepada perusahaan Bu Arni. Dan pastinya Dewa pun bakal menceritakan kepada Neratu tentang apa yang telah dilakukan Priska. Dengan laporan keuangan yang begitu bengkak dan bakal mengancam perusahaan Buana jika terus-menerus, maka perusahaan Buana pun bakal diambang kehancuran. Nah, apa yang bakal terjadi di episode selanjutnya? Jangan lewatkan alur ceritanya sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTV. Tentunya episode malam ini bakal seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk kita saksikan. Jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTV. Bang Mimin pun memohon maaf jikalau alur ceritanya tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradaralah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Cukup sekian alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Kita saksikan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya berkembang dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi selanjutnya dari channel ini. Dan bagi para bunda yang suka dengan videonya, tinggalkan isi pendapat di kolom komentar. Terima kasih kepada para bunda yang sudah hadir dalam channel ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.